Apakah Bapak Ibu pikir merokok bisa membunuh kita? Ya, Bisa membunuh. Bapak Ibu tahukah bahwa jumlah orang meninggal karena diabetes 3 kali lebih banyak daripada mereka yang meninggal karena rokok? Andaikan yang tadi saya keluarkan bukan rokok dan saya pura-pura mau rokokan di sini, saya keluarkan sebatang coklat Silver Queen. Bapak Ibu mungkin pasti tidak memandang aneh saya, karena nanti saya lihat ngeri. Bapak Ibu lihat saya tadi yang matanya kejam sekali. Pak Sandi rokokan sekarang gitu ya. Bapak Ibu tahu bahwa penyebab kanker paru-paru rupanya penyebab utamanya bukan karena merokok, tetapi karena genetika kita. Maka nggak heran Bapak Ibu, banyak teman saya merokok ya sudah puluhan tahun, dia nggak pernah ada sakit kanker paru-paru satupun. Pembatasan rokok Bapak Ibu bukan karena saya teman baik dari Pak Ronald Wala, CEO dari Bismillah ya, kawan baik saya. Ternyata untuk mencegah petani tembakau, bukan untuk kesehatan katanya. Jadi merokok membunuhmu, cukainya dinaikkan, rupanya untuk membatasi perusahaan-perusahaan rokok. Sekali lagi bukan karena saya teman baik Pak Ronald Wala. Semua bicara masalah human mindset dan perspektif. Jadi inovasi bukan sistem, bukan teknologi, bukan IT, bukan manajemen Bapak Ibu, terkait human perspektif dan mindset. Kita siap nggak melakukan inovasi kalau diri kita, tim kita tidak siap untuk melakukan, dan mereka resisten dengan inovasi karena merasa apa? Produk baru Pak, cara jualnya sulit, kita harus mengedukasi pasar. Yang enak adalah cari omset, kita jual produk-produk yang sudah dibutuhkan pasar. Cepat Pak dapat omset. Tapi perang harga Bapak Ibu, harga kita nggak bagus, margin kita ya. Akhirnya kita cuma untuk cash flow, untuk sekedar operasional, nggak dapat margin untuk untung. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, ini Bapak Ibu, si Pak Nadiem Makarim pas Menteri Pendidikan kita ya baru beberapa minggu yang lalu sudah mengumumkan bahwa masuk ke perguruan tinggi tidak lagi ada jalur IPA IPS dan tidak akan lagi ada tes matematika macam-macam itu Bapak Ibu. Fisika, kimia dan seterusnya. Hanya tes fokus pada ini, pengukuran kemampuan penalaran pemecahan masalah. Sudah dicanangkan oleh Pak Erick Thohir, BUMN, Menteri kita. Semua yang masuk BUMN bukan IPK, bukan dari kampus kamu negeri terbaik, tetapi yang lolos tes akhlak. Akhlak singkatan, amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Akhlak singkatannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk BUMN dengan gaji yang luar biasa, nggak usah belajar matematika, IPK tinggi, cukup tes akhlak yang mereka masuk, Bapak Ibu diterima. Dan ada pendekatan marketing ada dua, teman-teman yang mungkin pernah saya ajarkan di kelas marketing analis ya. Kausal sama efektual. Kausal itu bicara VUCA yang sudah kuno Bapak Ibu. Pasar butuh apa, kita bikin, kurang lebih bahasanya di kausal. Kalau efektual Bapak Ibu, kita punya kemampuan apa, kita bikin, kita cari pasarnya. Dan ini unik saya. Kekuatan saya di sini. Tinggal saya bisa cari pasar kolam mana yang saya mau bikin. Tidak berebut makanan dengan kolam ikan yang lain. Nah, bicara masalah ini perusahaan besar biar melakukannya ini Bapak Ibu. Kalau perusahaan startup, perusahaan yang kecil yang dipandang sebelah mata, seperti tadi Google pada zaman 20 tahun lalu, Facebook pada zaman belasan tahun lalu, mereka menggunakan efektual itu. Dan itu yang mereka membuat mereka berhasil Bapak. Iman, keyakinannya bahwa suatu saat ini ada hasil, walaupun pernah berdarah-darah. Apa yang mereka lakukan? Lihat Bapak Ibu perbandingannya ya. VUCA ini bicara bore time. Pekerja saya berapa? Jumlah karyawan saya berapa? Efektif produktivitasnya berapa? Kalau ini adalah saat ini karyawanku berapa? Gak usah coba lihat apa yang mereka bisa kembangkan. Kalau nambah pun harus hati-hati Bapak Ibu. Time available-nya ada nggak? Bicara masalah ini sumber daya yang alternatif. Kalau yang di kanan bawah Bapak Ibu, existing resources, apa yang kita punya, yang kita belum maksimalkan, kita bisa pakai. Ekosistem kita yang kita sudah punya, kolamnya sudah kita punya, captive market yang kita sudah punya Bapak Ibu. Mereka saat ini bisa kita dapat omset lagi dengan cara apa? Dengan kolam yang kita punya sekarang.
Ya. Kemudian ini Bapak Ibu leverage investment, ini bootstrap. Kenapa disebut bootstrap? Bootstrap itu tali sepatu Bapak Ibu. Jadi ceritanya ada satu kali orang itu kejebak lumpur hisap, kemudian dia nggak bisa menyelamatkan diri, dia lihat di atas ada batang pohon. Dia segera lepas tali sepatunya, kemudian dia lemparkan tali sepatunya ke atas supaya dia bisa bertahan. Dia selamat. Nah itu kurang lebih ilustrasi. Teori bootstrap itu cocok buat perusahaan-perusahaan yang modal cekak, mimpinya besar, tapi semangatnya luar biasa dan mau berkolaborasi. Dan perusahaan-perusahaan yang seperti itu yang melakukan bootstrap Bapak Ibu, itu yang kelihatan energinya dan perlu inovasi. Saya coba Bapak Ibu lanjutkan ya. Pemain Little Mermaid bukan lagi ras Kaukasus atau bule yang putih, tetapi Afro Amerika Bapak. Ada satu kali ini di display Bapak Ibu ya. Di TikTok Bapak Ibu ada seorang Afro American Amerika Bapak Ibu ya, brown. Mami, she's pro like me. I wanna watch it. Mama, dia coklat kayak aku kulitnya. Saya mau nonton. Different Bapak Ibu. Biasanya mermaid atau putri duyung ini artisnya putih gitu ya, Kaukasus, bule. Tapi ini Halle Bailey Bapak Ibu. Halle Bailey ini menggantikan peran baru dan dia menjadi memorable Bapak Ibu, yang nggak akan pernah. Karena film mermaid udah lama Bapak Ibu. Kalau diproduksi ulang dengan cara yang sama, itu sih versi hero ya. Kalau kayak apa ya? Lupa Bapak Ibu. Superman juga Bapak Ibu, saking banyaknya ya. Semua kan Kaukasus. Coba Superman-nya yang main Will Smith misalnya. Tahu Will Smith Bapak Ibu? Oh, itu akan diingat seumur hidup Bapak Ibu. Siapa presiden pertama Amerika yang berkulit hitam? Sebut nama. Hafal Bapak Ibu. Siapa presiden yang mengalahkan perang saudara di 1830? Siapa? Presiden Amerika. Gak ingat Bapak Ibu. Apa yang ngawur kok? Ya, 1830 perang apa itu? Habis maghrib. Iya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu ya, menjadi berbeda itu akan diingat. Jadi, inovasi ke depan Bapak Ibu, jadilah berbeda. Gak usah lebih besar, punya mesin lebih banyak, punya karyawan lebih banyak, tapi gak ada perbedaan. Kita dituntut menjadi berbeda Bapak Ibu, dan itu akan diingat. Nah, pilih jalur mana yang untuk bertumbuh. Kolam apa yang kita ciptakan. Kolam itu bicara masalah Bapak Ibu, cara komunikasi kita. Kalau cara komunikasi kita adalah A, yang maka yang datang adalah ikan yang A. Kalau kita memberi makan ikan bandeng ya Bapak Ibu di kolam, ikan bandeng yang akan datang. Cara kita komunikasi di media sosial, di website, kita tekankan nilai perbedaan apa, itu yang membuat ikannya datang Bapak Ibu, yang sesuai nilai yang kita mau jual. Jadi kalau selama ini titik tekan kita murah, lebih cepat pelayanan Bapak Ibu, sudah tinggalkan itu Bapak Ibu. Karena semua orang klaim hal yang sama. Perusahaan saya Pak, servisnya lebih bagus. Perusahaan saya Pak, harga lebih kompetitif, ready stock, siap kirim kapanpun. Stoknya ada di gudang, tinggal kirim. Semua pasti menjanjikan hal yang sama Pak. Jadi apa yang kita bisa sampaikan untuk konsumen kita adalah perbedaan yang kita punya. Nah bagaimana cara kita menangkap perbedaan itu?